pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Pagi ini kita akan belajar daring tentang pameran sekolah. Adalah materi pameran sekolah yang di KD 1 kelas 10 semester 2. Pertama, ini saya ambil dari materi sumber belajar Kemdikbud yang sudah dibuka di lamannya. Siswa bisa memanfaatkan situs ini. Di sana banyak menu, ada kelas digital, sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, dan modul digital. Mau belajar seperti apa? Belajar kelas maya, bank soal, lab maya, peta budaya juga ada, elektronik interaktif untuk siswa PAUD sampai perguruan tinggi ada. Ini juga banyak siswa dan guru yang memanfaatkan. Materinya langsung ke pameran sekolah, ya. Pernah ke pameran sekolah? Atau mungkin pernah mengunjungi? Sebelumnya pameran itu apa? Ini sumber belajar Kemdikbud ada. Pameran adalah kegiatan untuk menyampaikan ide atau gagasan perupa atau seniman kepada publik melalui media karya seninya. Jadi kegiatan ini adalah komunikasi antara perupa dan apresiator lewat media karya. Berikutnya, apa tujuannya? Ini tujuannya yang pertama ada sosial dan kemanusiaan. Yang berikutnya ada tujuan komersil atau mencari keuntungan, dan yang ketiga ada tujuan pendidikan sebagai proses. Tujuannya sosial adalah misalkan berkarya untuk kepedulian sama atau untuk kampanye tentang alam. Kalau komersial pasti dijual. Dan untuk pendidikan lebih ke pembelajaran pada peserta didik. Dan manfaatnya apa? Ini untuk menumbuhkan kemampuan siswa dalam memberikan apresiasi terhadap karya orang lain. Jadi manfaatnya lebih peduli pada karya orang lain. Tapi sebelum ke karya orang lain, lebih baik kita peduli ke karya sendiri. Kalau kita peduli pada karya sendiri, orang lain pasti juga peduli. Ini contoh pameran sekolah yang pernah dilakukan di sekolah SMA Negeri 1 Karangrejo ini. Berikutnya, apa yang dilakukan ketika melakukan pameran? Pertama, harus menyusun kepanitiaan. Yang pasti kalau di sekolah, penanggung jawab utama adalah Bapak Kepala Sekolah. Dan yang kedua, pembimbing. Itu pasti guru bidang studi budaya. Yang berikutnya, ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi acara, seksi publikasi, seksi konsumsi, dokumentasi, perlengkapan, dan penataan atau layout. Itu minimal itulah. Kalau ada yang lebih silakan. Berikutnya, tahap-tahap yang dijadwalkan atau diagendakan. Yang pertama adalah pasti persiapan. Apa saja persiapannya? Ya tadi, membentuk panitia,
bagi tugas. Dan yang kedua, kalau sudah ada penataan itu mempersiapkan jika apa yang direncanakan sudah terpenuhi. Misalkan menata karya, menata dekorasi, menata pencahayaan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada pelaksanaan pameran, itu pada waktu hariannya ini. Hari yang ketiga pasti ada acara penutupan. Yang berikutnya, apa yang harus ditentukan oleh panitia? Ini biasanya untuk rapat penentuan pertama ini. Kapan pameran dilaksanakan? Bisa akhir sekolah, akhir libur sekolah, atau sebelum acara liburan, atau biasanya ditentukan pada saat pensi itu, atau HUT sekolah bisa jadi. Ini ditentukan pada saat rapat kelas. Yang berikutnya, di mana tempatnya? Di kelas kah? Indoor atau di luar kelas kah? Atau di gedung Margani atau sebagainya? Yang berikutnya, siapa saja yang akan dipamerkan, yang boleh pameran? Apakah guru boleh? Apakah cuma siswa? Kalau sudah ditemukan, tinggal dilaksanakan. Sudah ya. Yang berikutnya, jenis pameran ada berapa? Ada dua pasti. Yang pertama, pameran tunggal. Ini adalah pameran yang dilaksanakan oleh satu orang. Entah lukisan, patung, desain, batik, dan sebagainya. Selama itu dilakukan oleh satu orang seniman, itu namanya pameran tunggal. Yang kedua, pameran kelompok. Pameran kelompok itu biasanya dilakukan oleh lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Kelompok bisa menggunakan nama kelompoknya, misalkan kelompok IPA 6, kelompok IPA 4, dan sebagainya. Jadi yang boleh ikut cuma kelas itu saja. Atau mungkin kelompok SMA Karangrejo, jadi semua siswa boleh. Itu ditentukan pada saat rapat. Yang berikutnya, jenis karya. Yang pertama, karya homogin, itu satu karya saja. Sedangkan pameran lukisan, berarti yang boleh pameran adalah lukisan saja. Atau pameran batik, berarti yang boleh pameran batik saja. Atau pameran yang heterogen, pameran yang dilakukan atau dilaksanakan diikuti oleh berbagai macam jenis karya seni, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi boleh patung, boleh instalasi, boleh lukis, boleh desain, boleh batik. Selama itu bermacam-macam karya, itulah pameran yang heterogen. Berikutnya, dari tadi pembentukan manusia. Sekarang fungsinya. Tadi yang awal ada ketua pelaksana pameran, yaitu oleh siapapun yang ditunjuk oleh rapat kelas. Apa tugasnya? Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pameran. Yang utama, jadi semua kegiatan pameran yang bertanggung jawab adalah ketua panitia atau ketua pelaksana. Dia dibantu oleh saudara sekretaris tadi. Yang berikutnya, sekretaris tugasnya apa? Ini, dia akan menulis seluruh kegiatan panitia selama penyelenggaraan pameran, mulai dari pembuatan surat, pemberitahuan, misalkan undangan kepala dinas misalkan, atau surat tentang perizinan kalau dibutuhkan. Misalkan mau pinjam sketser, mau pinjam sound misalkan, yang menulis adalah bagian sekretaris. Berikutnya, bendahara. Tugasnya adalah dia bertanggung jawab secara penuh tentang penggunaan, penyimpanan, penerimaan uang dana yang masuk sebagai biaya penyelenggaraan pameran.
Jadi bendahara harus bisa menyusun laporannya. Nanti pada saat penutupan ada pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Jadi memang harus hati-hati. Yang berikutnya, seksi sekretariatan. Ini membantu sekretaris dalam membuat dokumen tertulis seperti surat menyurat, proposal. Hanya membantu sekretaris. Berikutnya, seksi publikasi dan dokumentasi. Biasanya ini satu paket, si Pubdekdok, publikasi, dekorasi, dan dokumentasi. Tugasnya adalah dia akan mempublikasikan atau menerangkan atau mempromosikan semua kegiatan. Dia akan membuat katalog, poster, undangan, dan sebagainya. Kalau si dokumentasi, dia akan mendokumentasikan semua kegiatan lewat bisa video, bisa juga gambar atau motret lah. Berikutnya, ini adalah beberapa contoh pameran di sekolah yang pernah diadakan. Ini pameran karya seni rupa WPAP yang menggunakan media plastik. Ini pada saat itu pameran di ruang atau di gedung Mardani. Ini pameran indoor karena di gedung. Kalau ini adalah pameran tahun kemarin atau tahun ini, yaitu pameran tote bag. Jadi berkarya lewat media fungsional, yaitu tas kain gitu. Dan pamerannya yang ini outdoor, tepatnya di parkiran sekolah. Jadi pameran tidak harus di gedung, bisa juga dilaksanakan di luar gedung, di parkiran atau di halaman, atau mungkin di lapangan basket. Demikian tadi pemaparan dari saya tentang pameran sekolah. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap ceria, tetap belajar di rumah. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.